Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki renovasi 8.000 sekolah lebih. Rencananya sampai akhir 2026 kita akan dirikan 1.100 desa nelayan. Tiap desa itu anggarannya 22 miliar. Jadi 13 triliun ini berarti kita bisa membangun 600 kampung nelayan. Ini saya ibaratkan arti daripada uang yang nyaris hilang. Dan ini baru satu sektor, kelapa sawit, dan satu bentuk penyimpangan. Ya pemirsa, itu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto merespon apa yang baru saja terjadi dan disaksikan oleh kita semua di Kejaksaan Agung yang mengembalikan kemudian barang bukti hasil tindak pidana korupsi dari ekspor CPO sekitar 13,2 T diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa, dikembalikan ke APBN, disaksikan oleh Presiden dan ditandai sebagai satu tanda baik di 1 tahun. Mas Agung, ini bisa dijadikan satu indikator atau tolak ukur keberhasilan dari pemerintahan Presiden Prabowo? Ya, saya kira ini bagian dari konsolidasi publik ya, atau berkoalisi dengan rakyat. Setelah sebelumnya mengkondisikan parlemen 81% sekian menyisakan PDIP di luar, saya kira keberpihakan Pak Prabowo dengan menerima 13T itu luar biasa, karena dihitung ternyata ada 600 kampung nelayan, 8.000 sekolah. Ya. Saya kira itu keberpihakan yang jelas, konsistensi, dan ini sinyal positif bagi publik bahwa pemerintah serius melakukan konsolidasi dengan rakyat, berkoalisi dengan rakyat, karena 1 tahun pertama kemarin lebih banyak rangkulismenya. Politik merangkul semua lawan, kawan, dikasih amnesti, abolisi, dan seterusnya. Dan sekarang konsolidasinya berikutnya adalah konsolidasi kepada masyarakat rakyat. Yang kedua, saya menyoroti soal strong state with reform. Jadi ada gejala indikasi ini positif, kita menuju negara kuat dengan reformasi hukum yang harapannya bisa berlanjut. Ketika ada penegakan hukum secara konsisten, kepada tadi ya mafia-mafia CPO yang dilakukan oleh kejaksaan. Yang dilakukan kejaksaan itu bagian dari turunan pidato Pak Prabowo juga di masa sebelumnya, mengatakan akan membabat habis siapapun yang bermain, termasuk aparat, termasuk orang Gerindra sekalipun. Dan saya kira ejawanta ini bagus, sinyal positif bahwa siapapun yang bermain-main di ranah-ranah ekonomi hitam itu, ekonomi ilegal itu akan dibabat habis, dan saya apresiasi soal itu. Oke, kalau Bang Astrio bagaimana melihat atau memaknai adanya penyerahan 13,2 T kembali kepada negara lewat APBN dilakukan oleh Kejaksaan ini sebagai suatu bentuk komitmen untuk sama-sama memberantas korupsi, seperti apa yang disampaikan Presiden sejak awal pemerintahannya? Ya, tentu saja Mbak Kiananda, Partai Gerindra mengapresiasi langkah yang diambil pemerintah bahwa di era pemerintahan Presiden Prabowo hari ini tidak ada lagi yang namanya the untouchables. Tidak ada lagi istilahnya hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Di Republik ini siapapun boleh untuk berinvestasi, boleh untuk berusaha, tetapi harus dengan catatan mematuhi peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku. Nah, dalam hal ini kami mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah, di mana langkah ini kami kategorikan menjadi 2 bagian besar. Yang satu adalah langkah yang bersifat apa yang kita sebut sebagai preemptive measure atau pencegahan, lalu yang kedua adalah langkah penindakan. Dari segi langkah preemptive measure, kita sudah melihat beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo, salah satunya adalah melalui Inpres 1 tahun 2025, di mana waktu itu kalau kita ingat, pemerintah merealokasikan anggaran kurang lebih senilai 300 triliun dari belanja-belanja yang satu tidak terlalu berkualitas dan tidak secara langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tapi yang kedua juga adalah anggaran-anggaran yang rawan dan berpotensi untuk dikorupsi. Lalu yang kedua juga kita mengingat bahwa di pertengahan tahun ini pemerintah telah menaikkan gaji-gaji para hakim ya, bahkan sampai mencapai 280% dan akan diikuti dengan menaikkan gaji-gaji daripada para aparatur sipil negara kita ke depannya. Ini merupakan bentuk preemptive measure. Lalu yang kedua adalah tindakan-tindakan di mana kita ingat juga sudah lebih dari 4 juta hektar lahan sawit ilegal yang berdiri di atas lahan hutan yang telah disita dan dikembalikan ke negara. Kurang lebih ada 1.000 triliun potensi kerugian negara yang telah berhasil diselamatkan. Penindakan dari kerugian lebih dari 100 triliun yang telah
diamankan oleh pemerintah dalam bentuk penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa pemerintah saat ini tidak lagi akan melakukan kompromi apapun terhadap korupsi. Dan ini salah satu bentuk untuk mencegah kebocoran negara, di mana kekayaan ini harus dikelola sebaik-baiknya untuk manfaat dari bangsa dan juga rakyat Indonesia. Bang Ansi Lema, kalau PDI menilai bagaimana komitmen dari pemerintahan Presiden Prabowo untuk memerangi korupsi sejak awal, termasuk juga kasus 13T ini dialokasikan untuk hal lain yang lebih baik, yang lebih positif? Ya, ini kerja konkret untuk menyelamatkan uang rakyat yang orientasinya nanti dipergunakan untuk tindakan-tindakan yang pro dan jelas nyata berpihak kepada masyarakat. Tentu PDI Perjuangan melihat ini adalah sebuah keberanian pemimpin yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo dan kemudian eksekusinya dilakukan oleh Jaksa Agung dan jajarannya di Kejaksaan Agung ini. Kami memberikan apresiasi terhadap hal ini. Jadi pencegahan, penindakan, dan upaya untuk menutup berbagai potensi kebocoran itu jangan hanya berhenti di 13, sekian T ini, tetapi harus terus dilakukan. Karena apa? Karena hari ini memang kita tahu bahwa uang rakyat itu memang harus diselamatkan. Sehingga kemudian tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, itu betul-betul memang bisa diwujudkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini. Dan ini tentu membangun sebuah presiden yang sangat baik, bisa memunculkan trust publik dan juga trust dari dunia internasional. Melihat bahwa memang Presiden Prabowo itu betul-betul memimpin upaya untuk melakukan pembersihan, ya, dengan cara apa? Dengan cara menyelamatkan uang negara, dan ini bagian dari bagaimana meletakkan supremasi hukum, ya, menyelamatkan uang rakyat ini. Dan ini sesuatu hal yang patut kita berikan apresiasi. Prof Lili, ini hal yang perlu atau patut diapresiasi, mengingat saya ingat betul Prof Lili juga sering sekali bicara di sini dan menilai Presiden Prabowo cukup konsisten ketika bicara soal semangat pemberantasan korupsi, Prof. Iya, secara ini bentuk langkah konkret dan saya pribadi memberikan apresiasi buat Pak Prabowo karena memang dari awalnya dia mengkampanyekan pemberantasan korupsi. Saya yang langsung memimpinnya. Dan yang kedua apresiasi tentu kepada kejaksaan. Ini uang 13,2 T itu kan uang yang cukup banyak sekali dan kita juga memberikan dukungan ternyata diberikan untuk kepada masyarakat kan tadi untuk nelayan, untuk rakyat dan sebagainya. Namun demikian saya kira aparat yang lain juga harus ditunjukkan gitu loh. KPK gitu. Saya kira di publik sini kan bentuk bagian dari akuntabilitas, transparansi bahwa uang sitaan itu perlu diumumkan kepada masyarakat dan dipergunakan untuk apa. Selama ini kan gelap juga, kita nggak tahu gitu kan, bahwa di sini setelah menyita sekian miliar, ratusan miliar triliun, tetapi kemudian jadi harus dikomunikasikan, menghilang begitu apa, begitu aja gitu. Oleh karena itu sekarang ini presiden yang baik, saya setuju ketika uang sitaan-sitaan itu harus diumumkan juga dan dipergunakan untuk apa, sehingga masyarakat juga memberikan apresiasi. Ini langkah konkret, langkah tegas Presiden Prabowo dan aparatnya. Dan yang kedua, saya kira catatan, meskipun kita memberikan apresiasi, ada juga beberapa kasus yang masih belum terungkap gitu. Ada indikasi gitu karena dekat dengan lingkaran kekuasaan kemudian nggak ditindaklanjuti gitu kan. Ada beberapa mungkin bahkan juga tahu sebenarnya kenapa ini kok belum ditindaklanjuti beberapa kasus yang lain itu. Oleh karena itu apresiasi kita berikan, tetapi kita harus dukung langkah KPK, langkah kejaksaan, langkah kepolisian untuk terus mengusut persoalan-persoalan korupsi ini. Karena korupsi ini bagaimanapun menggerogoti uang negara dan uang rakyat. Masih 1/5 ya dari perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Next segmen kita akan membahas apa saja kemudian tantangan ke depan yang masih harus dihadapi, program-program prioritas apa pula yang harus diutamakan dari pemerintahan Presiden Prabowo dan juga Wapres Gibran. Tapi sayang sekali Bang Astrio juga sudah harus menyudahi perbincangannya di segmen ini. Terima kasih Bang Astrio sudah bergabung malam hari ini. Kita bertemu lagi di kesempatan lainnya, dan usai jeda pemirsa Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda.